Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu serta anak-anak sekalian rahimakumullah, musalla surau kita Melbourne, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari yang keberapa ini? 4 ya, atau sudah ada yang kelima? Yang mengaku Muhammadiyah silakan yang kelima ya mungkin ya. Kalau saya ikut pemerintahan Melbourne ya, 4 ya. Hari ini kita masuki malam yang keempat, salat tarawih berjamaah di musala yang kita cinta ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih berhubungan fiqhu as-siyam ya, fikih puasa. Jadi pekan-pekan pertama ya, sebagaimana yang kita jadwalkan, saya mendiamkan ibu-ibunya ya, kalau anak-anak biarin ya. Pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan puasa ya, atau siam, maka pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang subbab ma yubtilu as-siyam ya, apa saja yang membatalkan puasa ya. Barangkali di antara kita sudah sangat paham masalah ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang masih meragukan ya, atau belum begitu detail ya. Kita akan bahas. Yang pertama ya, yang membatalkan puasa ini, ibu sekalian rahimakumullah, ada 2 jenis ya. Ma yubtiluhu wa yujibu al-qadha. Jadi batal dan wajib diqadha. Qadha itu artinya ganti ya. Yang membatalkan puasa, nah gara-gara batal lalu membayar qadha, diganti dengan hari yang lain. Nah yang kedua ya, ma yubtiluhu wa yujibul qadha wal kafarah ya. Yang kedua, puasanya batal, tetapi selain mengganti puasa, dia juga harus membayar kafarat, semacam denda ya. Jadi dia harus bayar puasanya, mengganti puasa yang batal itu, tapi pada saat yang sama juga dia harus membayar kafarat ya. Nah kita akan bahas satu persatu. Di antara yang membatalkan puasa dan ya, wajib menggantinya adalah yang pertama, al-aklu wasyarabu amdan ya, makan minum dengan sengaja ya. Di sini ada kalimat amdan, itu artinya sengaja. Maknanya kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Makan 2 piring lupa sah ya, tidak perlu ya, dibatalkan puasa ya. Cuma kalau 2 piring keterlaluan lah ya. Nah, kalau masih sepiring ya mafhum gitu ya, terutama pada awal-awal Ramadan ya. Minum ya, ini yang sering mungkin ya, tidak sengaja ya, maka tidak batal puasanya. Namun harus dilihat ibu-ibu dan jamaah sekalian, dalam konteks tidak sengaja ini ya, ada satu hal yang harus kita perhatikan ya. Lupa darurat itu tidak boleh dikondisikan ya. Lupa darurat itu memang diangkat hukumnya ya, dimaafkan, tetapi tidak boleh dikondisikan. Bagaimana mengkondisikan? Misalnya sengaja pagi-pagi bikin teh manis, taruh di atas meja, siapa tahu nanti lupa. Nah ini nggak boleh ya, karena lupanya dikondisikan. Atau ngomong ke istrinya, Bu nanti kalau saya minum jangan diingetin ya. Nah ini namanya mengkondisikan lupa. Darurat juga demikian, darurat itu tidak boleh dikondisikan ya. Maaf misalnya kita melakukan perjalanan, sengaja nggak bawa bekal ya, supaya darurat. Nah ini nggak boleh gitu ya. Jadi darurat, lupa itu tidak boleh dikondisikan dan tidak boleh diatur ya. Nanti kalau di antara kita ada yang minum jangan saling mengingatkan ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Ya. Tapi kalau betul-betul tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa kita apapun yang kita makan. Al-aklu wasyarabu amdan. Yang kedua ya, tentang hal ini ya, selain makan dan minum, al-qai'u amdan ya, muntah dengan sengaja
Jadi kalau tidak sengaja muntah, misalnya melihat sesuatu yang sangat menjijikkan misalnya lalu muntah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, misalnya memasukkan jemari kita ke dalam tenggorokan supaya muntah, nah itu kan sengaja, amdan, maka ini membatalkan puasa kita, ya. Al-qay'. Kemudian yang berikutnya adalah al-istimna, ya. Al-istimna, ya. Al-istimna ini ibu-ibu dan jamaah sekolah lah, ikhrajul mani, ya, mengeluarkan air mani. Ini membatalkan membatalkan puasa kita, ya. Sawaun kana, ya, apapun penyebabnya, ya, baik dengan mubasyaratu az-zaujah, ya, suami istri misalnya, atau kemudian bil yad atau dengan tangan, maka sama hukumnya membatalkan puasa, ya, batal puasanya dan harus menggantinya dengan hari yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah al-haidhu wan nifas, ya, haid atau dan nifas, ya, maka itu juga membatalkan puasa. Ya, sudah melaksanakan puasa setengah hari haid, maka puasanya harus dibatalkan. Nanti diganti dengan hari yang lain, ya, diqadha sebanyak jumlah hari yang kita tidak berpuasa tersebut, ya, termasuk pada hari ketika dia batal puasanya. Walaupun misalnya haidnya itu jam 5, kan 19 menit lagi kan harus. Jadi hari itu dari jam 6 sampai jam 5 sore itu dianggap tidak ada puasanya, dianggap batal. Nah, tidak nanti kemudian disambung aja 1 jam lagi nanti, yang enggak gitu, ya. Tetap diulang dari awal, ya. Begitu juga bagi yang nifas. Sebagai gantinya dia harus mengqadha. Mengqadha itu artinya mengganti sejumlah hari pada hari yang lain. Kapan diqadha? Kapan saja boleh, ya. Mau di bulan Syawal boleh, mau di bulan-bulan berikutnya sah, ya, kapan saja kita mengqadhanya dibolehkan. Lalu muncul pertanyaan, manakah yang harus kita dahulukan, mengqadha haid, ya, puasa kita ketika tiba bulan Syawal, atau melaksanakan saum sunnah Syawal, ya, karena sunnahnya nanti ini bab menjelang i'tikaf sebenarnya, ya, disampaikan nanti kita dianjurkan melaksanakan saum sunnah, puasa sunnah sittat ayyam, 6 hari pada bulan Syawal. Nah, ibu-ibu mungkin muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, mengganti qadha puasa kita, ya, 6 atau 7 hari selama tidak bisa, atau puasa Syawal? Manakah yang harus didahulukan? Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu ulama yang sangat moderat dan kemudian memberikan solusi untuk masalah ini, ya. Di antaranya lihat kondisi masing-masing, ya. Jadi kalau waktunya masih panjang, ya, maka sah-sah saja dia melaksanakan qadha dulu. Sebab ada kemungkinan melaksanakan saum sunnah Syawal. Tapi kalau waktunya mepet, ya, tinggal 10 hari lagi, maka dia harus melaksanakan atau dianjurkan melaksanakan saum sunnah Syawal. Qadha bisa kapan saja, ya. Karena dalam konteks ini ada 2 kaidah usul fikih yang bertabrakan. Yang pertama adalah yang wajib itu didahulukan ketimbang yang sunnah. Berarti bayar qadha dulu, karena itu wajib. Sementara saum Syawal itu hukumnya sunnah. Tetapi kaidah usul fikih lain mengatakan bahwa ibadah yang muaqqat itu arti terbatas, ya, itu yuqaddamu, itu harus didahulukan ketimbang ibadah yang muwassa, ibadah yang luas, yang bisa dilaksanakan kapan saja, ya. Nah, dalam konteks ini ibadah saum sunnah Syawal itu muaqqat, terbatas. Di luar Syawal nggak boleh lagi, ya. Tetapi qadha itu muwassa, bisa kapan saja, ya. Karena kalau kita tidak khawatir, ya, tidak mungkin, ya, melaksanakan saum Syawal, ya, misalnya musafir, kemudian sibuk dan seterusnya, banyak pekerjaan, sehingga tinggal 10 hari lagi, bingung. Ini keterlaluan juga, ya. Selama ini kemana aja, ya? Tinggal 10 hari lagi baru bingung, ya. Mesti bingung itu dari awal gitu, ya. Ini tinggal 10 hari lagi Syawal baru bingung. Ya wajar bingung, tinggal 10 hari lagi, ya. Kalau dari awal itu nggak bingung, insya Allah, ya. Nah, seandainya kita mengalami hal itu, ya, 10 hari lagi, maka kita dianjurkan melaksanakan saum sunnah Syawal, karena waktunya mepet. Toh qadha bisa dilaksanakan kapan saja. Nah, ini bagi orang yang haid atau nifas. Dan mengqadhanya itu boleh dicicil, dikredit, kayak beli mobil atau beli rumah, ya, dicicil atau bayar sekaligus. 6 hari mutawaliyat berturut-turut, itu sah-sah saja, ya. Jadi mau dicicil sehari enggak, minggu depan sehari lagi, seterusnya, itu dibolehkan, ya, sah-sah saja. Ini tentang qadha.
Yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa juga. Ini agak panjang, saya ambil yang gampang dimengerti saja. Yang berikutnya adalah wa man nawa al-fitr, ya. Bagi orang yang berniat berbuka. Nah, ini harus hati-hati, ya. Mayoritas ulama mengatakan, ya, orang yang berpuasa, ya, tapi berniat berbuka, ya. Jadi dia berniat membatalkan puasanya dengan sengaja, maka bisa membatalkan puasa. Disebutkan oleh Syekh Sabiq dalam kitabnya, wa man nawal fitr wa huwa shaimun batala shaumuhu, ya. Barang siapa yang berniat berbuka di siang bolong hari, ya, wa huwa shaimun, sementara dia berpuasa, batala shaumuhu, maka batallah puasanya. Karena dia mengubah niat, ya, membatalkan puasanya. Wa illam yatanawal muftira, walaupun dia tidak makan sesuatu pun. Tapi kalau dia berniat, ya, saya batalkan puasa saya hari ini, maka bisa batal puasanya. Fa innan niat, ya, ruknun min arkanis syiyam. Karena niat itu bagian dari rukun dalam berpuasa. Ketika dia kehilangan rukun, ya, ibadah yang faquda arkanuhu, yang hilang rukunnya, itu tidak sah, ya. Jadi kalau kita sholat, di antara rukun sholat itu adalah ruku. Kita sholat enggak pakai ruku, maka enggak sah sholatnya, tidak sah. Begitu juga dengan puasa, ketika dia kehilangan niat, ya, dan itu bagian dari rukun, maka tidak sah puasanya, dianggap batal dan diganti dengan hari yang lain. Qasidan al-fitr muta'ammidan lahu, ya, orang yang betul-betul, ya, qasidan, berniat sungguh, muta'ammidan, dan sengaja, kecuali dia bercanda, ya. Kalau bercanda kan tidak, ya. Jadi betul-betul niat dalam hati, dan dalam hal ini urusannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menilainya, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan juga yang dimaksudkan atau termasuk membatalkan puasa juga adalah idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghurub asy-syamsi wa 'adama tulu'ul fajr, ya. Bagi orang yang makan atau minum atau maaf berhubungan dengan istrinya karena menyangka matahari sudah terbenam padahal belum, ya, padahal belum, maka bisa juga membatalkan puasanya, ya. Misalnya makan misalnya jam 5, ya, atau jamnya dicepetin gitu, ya. Nah, ini nggak boleh gitu, ya. Jadi, atau nyuruh orang nyepetin gitu, ya, iseng gitu, ya. Nah, ini tidak dibolehkan, ya, bisa merusak dan batalkan puasa kita, ya. Walaupun dalam konteks ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena, ya, bagian atau termasuk hal-hal yang tidak disengaja, ya, karena ketidaktahuan, ya, dan ada mulfahmi, ya, ketidaktahuan seseorang itu, ya, bisa mengangkat hukum, ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena tidak mengerti, ya, maka hukumnya tidak berlaku karena dia tidak mengerti. Nah, ini ibu sekalian rahimakumullah, bab di mana kita batal puasa tetapi hukumannya hanya mengqadha, mengganti. Nah, berikutnya ada yang membatalkan puasa tapi hukumannya bukan hanya mengganti puasanya, tapi juga membayar kafarat, membayar denda. Apa itu? Ketika, ya, seseorang, ya, laki-laki atau perempuan melakukan hubungan di siang hari, ini dendanya dua. Pertama, dia harus mengganti puasanya. Kemudian yang kedua, ya, dia harus membayar kafarat, ya. Kafaratnya itu ada 3. Pertama adalah membebaskan budak, dan sekarang tidak ada lagi perbudakan. Nah, yang kedua, kalau tidak ada perbudakan, maka dia melaksanakan puasa, ya, syahraini mutataliyain, ya, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong satupun. Jadi kalau batal satu, ulang lagi dari awal, maka jangan main-main, ya. Jadi itu hukumannya. Nah, kemudian yang ketiga, dia membayar atau memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, ini hukum bagi orang yang batal puasanya karena melakukan hubungan. Dan di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika datang seorang laki-laki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan,
halaktu ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguh aku celaka. Ya, qala wa ma ahlakak, kata Rasul. Apa yang membuatmu celaka? Kata laki-laki ini, waqa'tu ala imrati fi Ramadan. Aku telah melakukan hubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Ya. Jadi dulu itu transparan gitu ya, berani terus terang. Ya. Kalau sekarang nggak tahu, berani, ada orang nggak berani seperti ini ya. Paling tidak nyuruh orang lain gitu ya, bukan dirinya yang nanya langsung ya. Faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabata? Kata Rasul, apakah Anda memiliki uang untuk membebaskan budak? Nah, ini hukuman yang pertama. Qala la. Nah, ini laki-laki ini ya, batal puasanya karena berhubungan. Ditanya oleh Rasul, ada uang nggak untuk membebaskan seorang budak raqabah? Ya, qala la, tidak punya. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah Anda sanggup melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Iyalah, orang se-Ramadan doang nggak sanggup ya. Suruh 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan pula ya. Nah, kalau di Ramadan kan kita bareng-barang ya enggak. Nah, ini dia asli ya, dia ngaku langsung lah nggak bisa katanya kan. Dia berharap ada hukuman lain selain itu ya. Jadi belum dicoba ini Bu, langsung mengatakan tidak bisa katanya kan. Wajar ya, 1 bulan Ramadan saja bareng-bareng dengan yang lain dia kecelakaan gitu ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Dia langsung bilang la, tidak bisa ya. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah Anda punya uang untuk memberi makan sittina miskinan, 60 orang miskin? Ya. Apa jawabnya? La. Ini orang melanggar miskin pula ya. Ini kalau di Indonesia ya, ketemu pelanggar lalu lintas seperti ini, berarti polisinya sial. Mau ditilang nggak punya duit gitu ya. Nah, kan di Indonesia kan beda dengan di sini. Kalau di sini kan yang berlaku hukum, betul-betul dihukum ya. Kalau di Indonesia kan banyak slogan di pinggir jalan tulisannya damai itu indah. Nah, makanya polisi itu suka damai di jalan-jalannya. Nah, tidak mengenakan sabuk mestinya 2 juta, dibayar 50 ya. Dia terima kasih gitu ya, 50.000. Qala ya la, ya, dia mengatakan tidak. Qala summa jalasa fatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'irq fihi tamar. Ya, lalu baginda Rasul SAW ya memerintahkan kepada laki-laki yang mengadukan masalahnya ini untuk duduk ya, dan kemudian Nabi mendatangkan bi'irqin fihi tamar ya. Irqin disebutkan semacam mikyal, semacam tempat gitu ya, yang isinya sekitar 15 sok ya. Sekitar 15 sok ya. 1-2 sok ini itu sekitar 1,5 kilogram lah. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi semacam 1 wadah kurma ya dibawa. Faqala tasaddaq bihi ya, ambil ini sedekahkan kepada orang-orang miskin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ini menarik ya. Ini ungkapannya ya. Saya bacakan asli Arabnya ya. Laki-laki ini mengatakan, dia kata Rasul, ente bawa ini ya. Tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian tidak bisa juga memberikan makan fakir miskin 60 orang. Nah, Nabi malah memberi dia kurma, ya, 1 kresek kurma begitu kira-kira ya. Kata Rasul, bagikan ini kepada orang-orang miskin. Apa jawabnya? Nah, jawabannya begini. Fahal alayya afqar minna? Apakah ada orang yang lebih miskin dari saya, katanya kan. Jadi Rasul mengatakan, bagikan ini kepada orang miskin. Yang paling miskin itu saya, katanya kan. Kemudian ya nggak tega gitu ya. Fama bainal li baiti ahlun baiti ahwaju ilaihim. Kata dia, tidak ada ya di Madinah ini ya rumah yang lebih membutuhkan kurma ini daripada rumah saya, katanya. Ya, jadi Madinah itu ya nggak ada yang lebih butuh kurma ini daripada rumah saya, gitu kan. Jadi keterlaluan ya orang ya. Sampai Nabi fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizu. Ya, sampai Nabi SAW tertawa sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Jadi ngakaknya Nabi itu ya, gigi gerahamnya kelihatan. Itu udah ketawa besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Faqala idhhab fa'at'imhu ahlaka. Pergi bawalah kurma ini, kasih makan keluargamu, selesai. Enak banget ya. Dapat bonus ya, ngadu malah dapat bonus ya.
Nah, kita jangan pikirkan bonusnya, Pak ya. Tapi pikirkan jangan melanggar risikonya ya. Jadi ada dua, ada yang membatalkan cukup dengan mengqadha saja, kemudian ada yang batal puasanya karena ya berhubungan, maka dia harus mengqadha tetapi juga harus membayar kafarah di antara tiga hal tadi ya. Dan ini ya tidak boleh disiasati. Ya, bagaimana disiasati ya? Misalnya maaf ya, sebelum melakukan hubungan diminum dulu. Nah, toh saya batalnya bukan karena berhubungan, karena minum. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Tetap hukumannya. Saya sampaikan di sini karena di sini orang-orang cerdas semua gitu ya. Saya khawatir salah paham ya. Nanti disiasati ya, itu tidak boleh ya. Persis seperti kita mensiasati lupa ya, atau darurat tadi, begitu juga dalam konteks ini ya. Jadi tetap kena hukuman ya. Jadi jangan minum dulu, makan dulu. Toh saya batalnya kan karena minum. Nah, nanti mengqadha saja, tidak perlu bayar kafarat. Enggak, tetap harus membayar kafarat. Ya begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terakhir mungkin, siapa yang harus membayar kafarat? Suami saja atau dua-duanya? Kata istri, saya kan pasif. Bisa jadi kan? Jadi fikih itu zaman Rasulullah itu detail sekali, para ulama sampai ya, berbicara tentang hal ini ya. Wa madhhabul jumhur ya, jumhur itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ya, innal mar'ata war rajula sawa, laki-laki dan perempuan sama, harus bayar dua-duanya ya. Jadi nggak boleh patungan ya, sendiri-sendiri ya. Fi wujubil kafarati alaihima ya, dalam hal kafarat untuk keduanya. Madama qad ta'ammadal jima' ya, selagi keduanya betul-betul ya sengaja. Jadi mau sama mau. Gitu ya. Mukhtarain fi nahari Ramadan. Tidak dalam keadaan terpaksa, suka sama suka di bulan Ramadan. Gitu ya. Maka dia wajib dua-duanya. Ya, nawain asyam, sementara keduanya berniat puasa. Ya, ini menurut jumhur ulama. Ya, fa idza waqa jima'un nisyanan, ada orang seperti ini ya. Kalau dia melakukan hubungan itu karena lupa, teksnya begitu ya, nisyanan, aw lam yakuna mukhtarain, atau dalam keadaan tidak bebas, dipaksa. Ada orang dipaksa ya. Bal ukriha alaihi, dipaksa karena melakukannya. Aulam yakuna nawain siam, atau keduanya tidak berniat puasa, fala kafarata ala wahidin minhuma, maka tidak wajib membayar fidyah, membayar kafarat. Tetap harus mengqadha tapi tidak wajib membayar kafarat kalau lupa. Ya, saya nggak kebayang lupa itu bagaimana ya. Poin berikutnya, fa in ukrihatil mar'ah minar rajul. Kalau seandainya yang dipaksa itu perempuan, istrinya dipaksa. Au kanat muftiratan li'udhrin, atau istrinya ini berbuka, misalnya maaf sedang hamil, boleh toh tidak puasa, istrinya tidak puasa ya. Kemudian tetapi suami yang puasa ya, suaminya puasa, istrinya enggak, kan mungkin ya. Jangan disasat ya. Jadi istrinya tidak puasa, suaminya puasa, tapi maaf bisa melakukan hubungan. Dalam konteks apa? Misalnya istrinya hamil atau menyusui, bisa kan? Istrinya tidak puasa, suaminya puasa. Nah, kemudian mereka melakukan hubungan. Siapa yang harus bayar? Wajabatil kafaratu alaihi dunaha. Maka yang wajib bayar kafarat adalah suaminya, istrinya tidak. Karena istrinya tidak puasa. Ya. Kemudian wa madhhabus Syafi'i, adapun madhab Asy-Syafi'i, annahu la kafarata 'alal mar'ati mutlaqan. Wah, enak nih ya. Siapa yang ngaku mazhab Syafi'i di sini ya? Biasanya mayoritas orang masyarakat Indonesia itu mazhab Syafi'i ya. Beliau mengatakan annahu la kafarata 'alal mar'ah mutlaqan ya. Tidak kena kafarat, tidak kena denda wanita dalam kondisi apapun. Dipaksa, suka sama suka, sengaja, pokoknya tidak kena. Yang kena laki-laki. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Enak ya? Syafi'inya la fi mahallatil ikhtiyar, baik dalam kondisi dia tidak dipaksa, wala fi halal ikra, atau dia dipaksa. Wa innama yalzamuha al-qada'u faqat, tetapi dia harus membayar qada saja, tidak membayar kafarat. Yang membayar kafarat hanya suaminya saja.
Wa qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan wal asahu alal jumlati wujubu kafarata wahida alaihi khassa an nafsihi faqat wa annahu la syai'a 'alal mar'ah wa la yulaqiha wujub li'annahu haqqu malin mukhtasal bil jima'. Kata Imam Nawawi merangkum pendapat Imam Syafi'i ini ya, sesungguhnya yang paling benar itu adalah hanya laki-laki saja yang membayar kafarat. Karena yang memiliki harta, yang memiliki kendali dan seterusnya, kata beliau itu adalah laki-laki, sementara wanita itu tidak ya. Nah, demikian pendapat para ulama jamaah sekalian rahimakumullah terkait hal ini ya. Karena itu melihat beberapa hal yang membatalkan puasa ini membatalkan secara fikih ya. Sebagai tambahan penutup, ada juga sesuatu atau perbuatan yang tidak membatalkan secara fikih. Artinya puasanya tetap sah tetapi pahalanya tidak dapat ya. Jadi batal puasanya tetapi tidak batal puasanya tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Misalnya apa? Ketika dia riba, membicarakan aib orang lain ya, mengadu domba ya, dan seterusnya, bisa jadi puasanya tetap tidak batal, sah tetapi tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan pada malam hari ini. Pada pertemuan besok kita akan membahas, barangkali ada pertanyaan ya, ibu hamil menyusui nenek tua jompo ya, apakah dia harus mengqadha atau membayar fidyah? Kita akan bahas pada pertemuan besok insyaallah. Karena itu tetap bersama kita pada gelombang dan waktu yang berbeda insyaallah. Ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan salat witir 2 rakaat plus 1 rakaat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.